A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang cukup serius, yaitu mengenai Pilpres. Lagi-lagi kita kembali ke pembahasan Pilpres, karena Pilpres ini sudah menggaung-gaungkan politik identitas, yaitu tentang Islam. Ketiga paslon sama-sama Muslim, yaitu baik Pak Anies, Caimin, Prabowo, Gibran, apalagi Ganjar, apalagi Pak Mahfud MD. Mahfud MD malah sesuku dengan saya, sama-sama Madura. Tetapi saya bukan berarti di sini ingin mendukung salah satu dari antara mereka. Karena apa? Politik itu sensitif. Ada yang sampai satu keluarga musuh-musuhan gara-gara politik. Sekeluarga, pertemanan bisa rusak gara-gara politik juga. Ya, ini pengalaman saya dulu pas tahun 2019. Saya dukung yang ini, teman saya yang itu, akhirnya apa? Berantem, adu argumen dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada yang ngajak saya taruhan nyawa. Allah. Makanya saya belajar dari itu, saya tidak lagi-lagi deh untuk berpihak kepada salah satu ini. Karena apa? Semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Dan kalau kita ingin mengadu keunggulan masing-masing, semuanya punya. Ya, Pak Anies Baswedan punya keunggulan. Ya, Prabowo juga punya keunggulan. Pak Ganjar juga punya. Semua punya. Tetapi yang disayangkan di sini adalah ketika mereka ini menggunakan politisasi agama. Sampai-sampai menjatuhi hukuman. Hukuman wajib untuk memilih salah satu dari mereka. Sampai takfiri. Allah, kufur katanya. Kufur artinya kan tidak mensyukuri nikmat dan mendekati kafir itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa harus ada statement-statement sedemikian rupa? Wajib pilih Anies. Memenangkan Anies wajib. Kewajiban, teman-teman. Siapa yang ngomong Al-Quran ayat sekian, surat ini, surat ini, surat ini, ada surat-suratnya. Yang bunyinya apa? Yang dimana di dalam ayatnya itu ada bunyi aminnya yang terpercaya. Allah. Terus pendukung Pak Anies yang lain membawa malaikat Jibril. Perlu dipertanyakan keislamannya apabila tidak memilih Anies Baswedan. Waduh. Ya Allah. Sudah berbicara keimanan perihal Pilpres ini. Ingat, Indonesia bukan negara Muslim. Bukan negara Muslim. Terlebih yang berkompetisi di situ Muslim semua. Kalau berbicara yang mendukung loh, di belakangnya salah satu mereka ada orang kafirnya. Di belakang Pak Anies Baswedan ada juga orang kafir. Ada juga orang non-Muslim di belakang Pak Anies Baswedan. Kalau mau diukur dari segi pendukung, semua pendukung itu punya kelemahan masing-masing. Pak Anies Baswedan pernah masuk gereja, ya, berpidato dalam gereja. Pak Prabowo juga punya kelemahan. Pak Ganjar punya kelemahan juga. Saya sangat miris di sini, teman-teman. Ya Allah, saya tidak ingin menghasut kalian untuk nyoblos nomor 1, untuk nyoblos nomor 2, nyoblos nomor 3, enggak. Saya hanya ingin mengajak kalian untuk berpikir cerdas, waras, serta sehat. Punya akal, meskipun tidak cerdas, minimal sehat. Punya akal sehat. Ya Allah, oh bukan Pak Aniesnya, Mas Heri. Kalau Pak Anies itu orang baik, Pak Anies itu orang cerdas. Saya mengakui kalau Pak Anies itu orang baik, orang cerdas, akhlaknya baik. Pendukung-pendukungnya saja yang demikian rupa. Saya tahu Pak Anies ketika berdiri dengan orang siapa itu yang mendukung Pak Anies Baswedan, dia ngomong begini-begini tentang Anies Baswedan, mengeluarkan fatwa-fatwa, Pak Anies diem, ya, dan tidak ada klarifikasi. Kalau memang Pak Anies Baswedan tidak mengiyakan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pendukung-pendukungnya, harusnya klarifikasi. Tapi tidak. Pak Anies Baswedan tidak mengklarifikasinya. Artinya apa? Manut-manut saja kepada mereka. Ya Allah, mau berdarah-darah untuk memenangkan ijtima ulama. Ulama model apa? Ijtima ulama seenak jidat. Allah. Dari dulu ijtima ulama begitu. Saya sampai buta tuli dulu juga mendukung hasil ijtima ulama itu. Kalian yang berteman dengan saya sudah lama pasti tahu kalau saya mendukung siapa dulu. Sekarang sudah enggak. Pengalaman yang sudah lalu sudah saya dapatkan. Saya ke depan ingin mengajak kalian berpikir waras, cerdas, dan sehat. Dan di sini teman-teman ada satu video yang perlu kalian dengarkan, yang dimana Guru Gembul mengkritisi tentang apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Katanya di sini Pak Anies Baswedan salah satu paslon yang memiliki jejak digital kejahatan. Ingat, di sini saya tidak ingin menjelekkan salah satu atau mengangkat salah satu yang lain. Semua saya bahas. Pak Prabowo sudah saya bahas kemarin. Terus Ganjar sudah beberapa kali juga saya bahas. Dan yang paling parah ini, Pak Anies ini, ya, pendukung-pendukung Pak Anies ini. Allah, ya Allah. Coba kita simak apa penjelasan dari Guru Gembul ini. Pak Anies itu memang pintar beneran. Dia itu adalah salah satu rektor termuda di Indonesia, bahkan yang paling muda di Indonesia dalam sejarah di masa yang lampau gitu ya. Di usia seumuran saya dia sudah menjadi seorang rektor, itu saya pikir adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Ya, walaupun rektor dari universitas yang begitu gitu, yang rada kontroversial. Ya, tetapi apapun itu, beliau itu adalah seorang rektor, seorang akademisi, dan itu ngomongnya bukan omdo. Karena apa? Karena orang Cina, orang Australia, orang yang bule, orang yang sipit, orang yang berkulit gelap, orang Timur Tengah yang hidungnya kegedean dan sebagainya, itu mau mendengarkan ceramahnya dia selama berjam-jam di universitas masing-masing, karena beliau memang sering diundang dalam seminar-seminar dan sebagainya. Jadi levelnya ya kurang lebih seperti Pak SBY lah. Jadi kemampuan beretorikanya bukan hanya retorika, tetapi memang beliau adalah seorang akademisi. Nah, cuman satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita gak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa. Kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi gak apa-apa lah. Kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu? Kan nggak bisa. Nah, tapi Pak Anies itu menggunakan terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Jadi ada fatwa lah. Kemudian saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi per politik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah kemudian dijadikan alat politik, nah itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain? Saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu oportunis gitu. Tapi kan bukan Pak Anies yang melakukan itu. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap diwajibkan untuk memilih dirinya gitu. Itu gak ada ceritanya kenapa sampai main fatwa, dari dulu main fatwa sekarang juga main fatwa. Ini ironi. Status beliau sebagai seorang akademisi kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan politik yang agak kurang gitu, yang kacau seperti ini gitu. Dan akhirnya apa? Ini mengancam, Braya, ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpilih, ya jadi jangan-jangan ya Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungnya menjadi seperti itu? Kan gawat gitu. Dan ditambah lagi ada masalah lain, yaitu apa? Sama seperti Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah petugas partai. Jadi beliau dipilih karena beliau bukan orang partai ya, beliau bukan ketua partai, dia tinggal punya partai dan sebagainya, maka dia menggantungkan kepada Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh pada akhirnya juga bukan hanya jadi manajernya, bukan hanya jadi orang yang mengangkatnya, tapi banyak sekali memasukkan, termasuk juga kan salah satu yang paling kontroversial dari Pak Anies itu adalah dia wakilnya itu adalah Caimin. Nah, siapa yang mengusung Caimin itu adalah istihad politik dari Pak Surya Paloh. Gitu. Jadi bukan dari Pak Aniesnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini sama seperti Pak Ganjar, jadi nanti kalau misalkan sudah jadi presiden, jangan-jangan otoritasnya dipegang sama Pak Surya Paloh gitu. Jangan-jangan seperti itu ya. Ya kita nggak tahu. Cuman belakangan kita mengetahui bahwa orang-orang yang jadi petugas partai itu biasanya banyak intervensi dari orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak kita kehendaki gitu. Jadi silakan pendukung 02 yakinkan pendukung 01 yakinkan kepada saya kenapa saya harus memilih Pak Anies. Minum dulu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Guru Gembul barusan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kritis dan sangat-sangat menarik kalau menurut saya bagi kalian semua yang merasa kita harus memilih Anies Baswedan. Alasan-alasan apa yang kalian akan yakinkan kepada kami untuk bisa memilih Anies Baswedan? Begitu saja. Dan di perihal ini, kenapa saya membahas masalah Anies Baswedan, masalah diutus Nabi Khidir, itu siapa? Fuad Pleret untuk mendukung 03. Terus Gus Miftah, kiainya Prabowo, mau diangkat jadi Menteri Agama katanya kalau Prabowo jadi presiden. Aduh, semuanya punya kelemahan. Semuanya punya kelemahan masing-masing. Yang dimana kelemahan-kelemahan ini bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan satu sama lain. Saya di sini tidak ingin menjatuhkan satu sama lain. Saya hanya ingin mengkritisi apa yang seharusnya tidak mereka lakukan di dalam perkara Pilpres ini. Kampanye dengan mengatakan malaikat Jibril. Kampanye dengan menyatakan yang tidak milih 01 kufur, yang tidak milih 01 dosa, yang tidak milih 01 itu sudah tidak melaksanakan kewajiban agama, sudah masuk rukun Islam. Apa alasannya? Apa gara-gara Pak Anies itu Muslim? Semuanya Muslim. Pak Mahfud MD Muslim. Ya, Gibran Muslim. Imin Muslim. Karena apa?
Sampai-sampai mengkufur-kufurkan orang yang tidak milih Anies. Sampai-sampai orang mengatakan wajib untuk milih Anies. Anies menang wajib, kalah dosa. Begitu mudahnya kalian berfatwa sedemikian rupa. Allah, paparkan dalil, bukan cocok logi. Kadang kita sebagai muslim biasa atau yang awam mendengar pernyataan seperti ini. Kami ulama berijtihad memilih untuk memenangkan Anies Baswedan. Aduh. Ya Allah, miris saya. Karena ini bukan negara muslim. Iya, kalau negara muslim, kalau ada kandidat yang di luar muslim, boleh untuk berfatwa sedemikian rupa. Bagi saya pribadi, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kebablasan. Melampaui batas. Dan Allah tidak menyukai pelaku pelampau batas. Apalagi di perkara seperti ini. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Berikan pendapat masing-masing.